Nabi Nuh maka tenggelam seluruh permukaan bumi ini, karena Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar minal kafirina dayyara, ya Rabb, jangan engkau sisakan dari orang-orang kafir ini satu rumah pun. Akhirnya nggak ada yang tersisa, tenggelam semua, hanya yang di atas kapalnya saja yang selamat. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nah, sementara Rasulullah beliau mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku simpan doaku itu. Seandainya Rasulullah menggunakan doanya di dunia, maka tidak akan ada orang-orang kafir Quraisy itu yang tersisa, habis semua, disiksa dan diazab oleh Allah. Tapi Rasul tidak pernah menggunakan doanya. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, karena akan aku gunakan doaku itu untuk memberi syafaat kepada umatku di hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah. Dan ini penting, perhatikan pernyataan akhir Rasulullah, fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan ia, syafaatku itu insyaallah akan mengenai siapapun yang mati dari umatku, asalkan dia tidak menyekutukan Allah, asal membawa iman, tidak membawa dosa syirik, insya Allah berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Apalagi? Nah, berikutnya adalah syafaqatuhu ala ummati, belas kasihnya Rasulullah kepada umatnya. Nah, satu ketika Rasul membaca firman Allah di surat Ibrahim ayat 36, di mana di situ di ayatnya Nabi Ibrahim berdoa tentang umatnya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Rabb, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka siapa yang mengikutiku dari kaumku itu dialah golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, tapi siapa yang durhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, maha pengampun dan maha penyayang. Lalu membaca lagi doanya Nabi Isa yang ada di surah Al-Maidah ayat 118, di mana Nabi Isa berdoa, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu, tapi jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah itu Rasul mengangkatkan kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Lalu menangis. Maka Allah pun mengutus malaikat Jibril, nah, untuk bertanya kepada Nabi, tanyakan kepada Muhammad apa yang sudah membuat dia menangis. Dan ternyata Nabi menyampaikan kegelisahannya tentang umatnya. Maka Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad faqul inna samurdika fi ummatik wala nasu. Wahai Jibril, pergilah, temui Muhammad, sampaikan padanya bahwa kami akan membuatmu ridha, membuatmu senang terkait dengan umatmu itu, dan tidak akan membuatmu sedih. Ini satu riwayat yang menunjukkan Rasulullah sangat sayang pada umatnya. Keterangan lain, dan yang tadi saya sampaikan, ternyata Rasulullah itu sebetulnya tidak rela ada satupun umatnya yang masuk ke neraka. Lihat hadis ini, sesungguhnya perumpamaanku, kata Nabi, wa masalun nas, dan perumpamaan orang-orang yang aku dakwahi, aku ajak pada kebaikan, aku ajak kepada Islam, itu seperti seorang laki-laki istauqada naran, yang menyalakan api, falamma adha'at, ketika api itu sudah menyala menerangi sekelilingnya, ja'alal farasu wa hadhihi dawabul lati taqau finnar, maka berdatanganlah serangga-serangga yang biasa tertarik dengan api, tertarik dengan cahaya, yaqa'na fiha, dan mereka berjatuhan ke dalamnya.
faja'ala yanzi'uhunna wa yaglibnahu fayaqtahimna fiha. Si laki-laki yang menyalakan api tadi berusaha menghalau serangga-serangga itu. Mereka tak ingin serangga tadi terbakar dengan api itu, tapi tak kuasa karena banyaknya serangga dan banyak yang berjatuhan terbakar oleh api itu. Maka lalu kata Nabi, fa'ana akhizun bihujazikum 'anin nar wa hum yaqtafihumuna fiha. Dan akulah orang yang memegang tali pinggang kalian itu supaya tidak masuk neraka. Pada saat Rasul melarang sesuatu, hakikatnya Rasul sedang menahan, jangan nanti kamu ke neraka, gitu. Tetapi kata Nabi, wahum yaqtahimuna fiha, tapi mereka memaksa menerobos masuk ke dalamnya. Dilarang, nggak bisa dilarang, diperintah pun malas melakukannya. Pada setiap perintah dari Nabi hakikatnya membimbing kita supaya kita masuk surga. Karena Rasulullah tidak ingin ada umat yang masuk neraka. Apalagi berikutnya, menolak masyaqqah atau hal yang memberatkan bagi umatnya. Salah satu diantaranya adalah tergambar di sabda Nabi, lau an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Sekiranya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Wajib hukumnya. Kalau Rasulullah tidak khawatir hal itu akan memberatkan, tetapi Nabi tidak mewajibkan itu, ya, hanya sebatas sunnah saja. Dalam keterangan lain, inda kulli wudu'in, setiap kali berwudu. Nah, lalu berikutnya, nah ini Pak, yang penting sekali untuk kita tahu, ada keinginan dari Rasulullah yang sangat kuat untuk bertemu dengan saudaranya. Setelah pulang dari Baqi berziarah, satu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, lalu menundukkan kepala dan tiba-tiba menangis. Para sahabat pun lalu bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ada apa? Apa jawaban Rasul? Beliau menjawab, wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Nangis Rasulullah. Para sahabat pun lalu merasa heran dan mengatakan, awalaisa nahnu ikhwanak, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Kalian itu adalah sahabatku, yang aku maksudkan saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Ya Allah, mudah-mudahan yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah kita semua. Rasulullah sangat rindu, ingin sekali bertemu dengan umatnya yang hidup di akhir zaman ini, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mencium bau harumnya Rasulullah, tapi mereka yakin dengan kebenarannya, beriman kepadanya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita dipertemukan dengan beliau, ya. Nah, lalu yang ketiga, masih lanjut nggak ini? Boleh dilanjut Pak? Kecintaan sahabat Rasulullah SAW kepada beliau seperti apa? Nah, sebelum melihat gambarannya, kita lihat dulu, ya, dasarnya dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat apa ini? Surat At-Taubah, ya, ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, katakanlah Muhammad, jika bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian banggakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian sukai, jika itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulih,
lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, lebih kalian sukai daripada jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya, yaitu azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini satu dasarnya. Maka pantas para sahabat menunjukkan kecintaan yang luar biasa, lebih mencintai Nabi daripada keluarganya sendiri. Nah, kemudian juga di dalam sabda Nabi sendiri, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Jadi harusnya Rasulullah adalah menjadi orang yang paling dicintai oleh setiap muslim itu. Nah, kita lihat gambarannya ya, seperti apa para sahabat itu dulu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah gambaran yang pertama. Saat perang Uhud, beberapa orang sahabat rela menjadikan tubuh mereka sebagai tameng untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari serangan kaum musyrikin. Kita tahu saat perang Uhud saat itu ya, saat terjadi kekacauan, muncul isu bahwa Rasulullah telah terbunuh, telah wafat. Maka kacau situasinya sampai Rasulullah berhasil dikepung oleh orang-orang musyrik. Maka para sahabat yang dekat dengan beliau langsung saat itu juga mengelilingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Talhah diantaranya ya, dia mengatakan, nahri duna nahrika ya Rasulullah, leherku menjadi tameng untukmu ya Rasulullah. Artinya badannya dijadikan perisai bagi tubuhnya Nabi. Kemudian Abu Dujanah pun melindungi dari belakang Nabi itu ya, sehingga wassihamu taqau alaihi wa la yataharrak. Abu Dujanah yang ada di belakang Rasulullah, anak-anak panah kaum muslimin menembus tubuhnya, tidak mengenai tubuh Rasulullah, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Dia rela, tidak rela tubuh Rasulullah terkena dengan anak panah itu. Nah, itu salah satu ya di antaranya. Kemudian apalagi Abu Bakar As-Siddiq yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah, khususnya saat menemani beliau dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Berdua dengan Abu Bakar, sesampainya di Gua Sur itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya tunggu ya Rasulullah, jangan masuk dulu, biarkan saya dulu yang masuk. Lalu diperiksa oleh Abu Bakar, maka setiap ada lubang yang dikhawatirkan ada binatang atau serangga di situ, ditutup dengan cara menutupnya dengan kain yang diambil dari bajunya, dirobek pakaiannya Pak, digunakan untuk menutup lubang itu. Semua lubang tertutup sampai pakaiannya habis, dan masih ada satu lubang yang tersisa. Akhirnya ditutup dengan kakinya dan mempersilahkan Rasulullah masuk. Abu Bakar tidak rela. Rasulullah kekasihnya, seandainya istirahat di situ, ada serangga yang menyengatnya. Sampai sedemikian rupa cintanya beliau kepada Rasul. Bahkan dikisahkan Abu Bakar itu meninggal, sebetulnya penyebabnya adalah karena kesedihannya ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah Rasulullah itu, hanya menjabat 2 tahun kan. Sakitnya itu karena dukanya ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya adalah seorang hamba sahaya bernama Sauban, amat menyayangi dan selalu merindukan Rasulullah. Sehari saja tidak berjumpa dengan Rasul, dia merasakan seperti setahun. Kalau boleh dia hendak bersama Nabi setiap waktu. Sauban namanya itu. Sampai satu saat lama tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Dan pada saat bertemu dengan Nabi kembali, Rasulullah heran melihat keadaan Sauban yang kurus kering, padahal sebelumnya gemuk. Nabi pun bertanya, ma ghayyara launak, apa yang sudah merubah warnamu ini Sauban? Apa kata Sauban, ya Rasulullah, saya tidak sakit apa-apa, hanya saja saya itu kalau jauh darimu saya selalu merindukanmu ya Rasul, dan kalau saya ingat akhirat saya takut saya tidak bisa melihatmu. Saat bisa melihat wajahmu itulah saat yang paling membuatku senang, kata Nabi, ya, kata Sauban itu. Dan ketika ingat akhirat ya Rasulullah, saya berpikir kalau nanti saya ke sorga, pasti tempat saya dengan engkau itu berbeda. Saya takut nanti tidak bisa bertemu engkau di sorga. Apalagi kalau saya ke neraka, maka sudah pasti saya tidak akan bisa melihatmu lagi ya Rasulullah. Ya, maka akhirnya turunlah firman Allah di surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, Abu Sufyan dan Urwah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak lihat, tidak tahu seseorang yang mencintai orang lain seperti kecintaan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Bahkan Safwan bin Umayyah mengatakan, di atas muka bumi ini tidak ada wajah yang lebih aku cintai selain wajahmu ya Rasulullah. Nah, yang menarik, ada seorang perempuan ketika selesai pasukan Uhud itu kembali pulang, selesai perang, ada seorang perempuan yang mencari-cari, tapi yang dicari bukan saudaranya, yang dicari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bertemu dengan pasukan, pasukan memberitahukan, suamimu wafat wahai ibu. Apa yang dia katakan? Bagaimana keadaan Rasulullah? Lalu bertemu sahabat lainnya mengatakan, ayahmu juga wafat wahai ibu. Tapi dia tetap bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Dan ketika disampaikan bahwa saudaramu juga gugur wahai ibu, tetap saja yang dia tanyakan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ketika mendapatkan kabar bahwa Rasulullah baik-baik saja wahai ibu, dia pun mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah asalkan anda selamat wahai Rasulullah, semua itu ringan bagiku. Nggak peduli walaupun suaminya gugur, ayahnya gugur, saudaranya gugur, asalkan Rasulullah selamat. Ya, termasuk seorang perempuan lainnya bernama Ummu Sa'ad bin Mu'adz yang menyusul Nabi sambil berlari. Rasul pun menghampirinya dan menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya putra beliau yang bernama Amr bin Mu'adz, tetapi ternyata dia mengatakan, selama saya melihat anda selamat ya Rasul, saya anggap itu ringan semua musibah. Nah, itulah kecintaan sahabat kepada Rasul. Maka seperti apa seharusnya kita mencintai Rasulullah? Nah, inilah intinya ya. Manifestasi cinta kepada Rasulullah adalah taat kepadanya dan mengikutinya. Ini yang pertama. Kecintaan kita kepada Nabi tunjukkan dalam bentuk ketaatan kita dan ittiba, mengikuti apapun yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bohong kalau ngaku cinta tetapi tidak mau mentaati Rasul. Ya, lalu yang kedua, ta'zim dan hormat kepadanya. Menunjukkan ta'zim dan hormat salah satunya adalah ya, cara kita menghormati Nabi dengan bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka celakalah, kata Nabi, orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Termasuk diantara ta'zim adalah tidak boleh membawa masuk ke dalam kamar mandi atau WC yang di situ ada bertuliskan nama Allah dan Rasulnya. Ya.
Kalau Al-Quran bahkan haram membawanya. Nah, kalau yang lain hanya sampai makruh, para ulama mengatakannya. Nah, jadi kalau ada tulisan di topi kita misalnya Muhammadun Rasulullah, maka jangan dibawa masuk ke WC. Makanya Rasulullah setiap kali mau masuk WC, beliau selalu melepas cincin yang dipakainya. Nah, kenapa? Kenapa, Pak? Karena di situ ada tulisan, nah, Muhammadun Rasulullah, ada nama Muhammad dan nama Allah. Itu bukan karena cincinnya keramat, nanti khawatir kurang manjur, bukan ya. Tetapi karena di cincinnya Nabi itu ada tulisan Muhammadun Rasulullah ya. Cincin Nabi dipakai di kelingking beliau sebelah kanan ya, dan matanya menghadap ke dalam kalau Rasulullah itu ya. Kalau kita biasanya kan di luar ya. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempertahankan sunnahnya ya. Menolongnya dengan cara apa? Nanti kita lihat. Lalu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai keluarga Rasulullah dan mencintai sahabat Rasul ya. Nah, seperti apa lalu taatnya? Nah, kita lihat saja poin-poinnya ya. Nah, ini dia cara taat itu adalah mengambil petunjuk dengan petunjuknya dan bersemangat untuk melaksanakan sunnahnya, berusaha mencari yang halal dalam segala urusan, bersemangat dalam membantu fakir dan miskin, serta berbuat baik kepada mereka. Nah, lalu poin berikutnya yang ta'zim tadi, ini tadi sudah ya, bersolawat, menolong dan mempertahankan sunnahnya. Caranya bagaimana? Berpegang teguh pada apapun yang datang darinya, lebih mengutamakan cinta kepadanya daripada kecintaan terhadap yang lain, menolak segala informasi dan tuduhan yang batil yang ditujukan kepada Islam dan Rasulullah. Harus ada kebencian di hati kita ketika Nabi dihina, ketika Islam dihina, ketika ada apapun yang menodai Islam ataupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal hati kita benci dengan itu, minimal ya. Kalau tidak bisa berbuat yang lebih banyak, paling tidak tunjukkan sebagai bentuk. Nah, kita menolong Rasulullah adalah benci hati kita, jangan setuju dengan itu. Dan kalau ada sekelompok orang yang melakukan hal semacam itu, maka kita jangan berada di barisan mereka. Meneladani Rasulullah ya, karena dasarnya ada di surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, mencintai keluarga. Nah, ini yang menarik, keluarga Rasulullah itu kata para ulama ada dua. Ada keluarga khusus yang dimaksudkan, yang disebut sebagai Ahlul Bait. Siapa mereka? Inilah istri Rasulullah, keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abbas bin Abdul Muttalib, dan semua yang memiliki hubungan nasab dengan mereka. Dan yang kedua, keluarga yang dimaksud adalah kaum muslimin muslimat, khususnya keluarga yang disebut dalam doa atau dalam pujian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dalam doa yang dimaksud keluarga adalah semua umatnya Nabi, termasuk keluarga Rasul, bahkan termasuk yang ahli maksiat pun, karena dia juga umatnya Nabi. Tapi kalau dalam pujian, maka yang masuk dalam keluarga hanyalah mereka yang taat dan bertakwa. Nah, mencintai sahabat Rasulullah karena mereka adalah kurun yang terbaik, kata Nabi ya, ya, kurun yang terbaik. Lalu yang berikutnya, nah ini terakhir nih, wasilah untuk dapat mencintai Rasulullah. Pertama, mengetahui kedudukan Nabi di sisi Allah. Kedua, mengetahui bahwa mengikuti sunnah Nabi adalah jalan di antara jalan menuju surga. Dan yang ketiga, selalu mengingat akan kasih sayangnya dan berharap mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Inilah ya di antara materi kita pagi ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat ya.
Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.